Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Insyaallah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh hari ini, Bapak Ibu, dinilai oleh Allah sebagai pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Apalagi Bapak Ibu yang kemudian senantiasa berada di garis depan penanganan pandemi, dalam jihad, dalam perjuangan, menyelamatkan nyawa sesama yang menyelamatkan satu nyawa saja dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala faka'annama ahyan nasa jami'ah, seperti menghidupkan seluruh manusia, seperti menjaga seluruh kehidupan. Dan duduk kita semua sore hari ini semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pertama-tama menyadari bahwa tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi, dari peristiwa-peristiwa yang besar sampai daun yang jatuh, ataupun embun yang menetes, kecuali telah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketetapan yang ada di sisinya di Lauhil Mahfudz. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ma asaba min musibatin, tidak ada satupun peristiwa yang menimpa bagi setiap yang ada dalam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali telah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala di suatu kitab yang terjaga sebelum Allah Subhanahu wa taala lalu menetapkan dan menjadikan sebab bagi terjadinya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kata kunci penting, yakni sesiapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan memberi petunjuk kepada hatinya. Memberi petunjuk untuk menghadapi dengan sikap terbaik dan memanfaatkan celah-celah untuk mendapatkan kebaikan yang paling banyak. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ketetapannya. Karena kunci kebahagiaan kita, kunci kelimpahan kita, kunci arah hidup kita yang jelas ada dalam keridhaan kita kepada ketetapan Allah, keridhaan kita kepada pembagian Allah, keridhaan kita kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ridha dan menata hati kita supaya ridha dengan segala yang terjadi, segala hal yang merupakan ketetapan Allah. Karena keridhaan kita akan mendatangkan keridhaan Allah. Dan keridhaan Allah akan menjadikan segalanya berakhir baik di dunia maupun di akhirat. Nabi SAW bersabda, "Idza habballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah pun menimpakan bala musibah kepada mereka. Apabila mereka ridha kepada Allah, maka Allah pun semakin cinta dan ridha kepada mereka. Tapi apabila mereka lalu marah, lalu berprasangka buruk kepada Allah, lalu berkata-kata yang batil di sisi Allah, maka Allah pun mencabut cintanya kepada mereka dan Allah pun murka kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka sikap ridha kita kepada segala ketentuan Allah, ketetapan Allah, karena kita beriman kepadanya. Dan dengan keimanan itu memang sudah semestinya kita fahami juga setiap iman akan diuji oleh Allah.
Ahasiban nasu ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan setelah mengucapkan ikrar keimanannya? Setelah berkata, aku telah beriman, kami telah beriman, lalu tidak diuji lagi? Kata Allah, tidak. Pasti kami akan menimpakan bala ujian kepada mereka. Sampai Allah mengetahui manakah orang yang keimanannya benar. Padahal Allah Maha tahu, yakni Allah menegakkan hujjah, mempertunjukkan manakah orang-orang yang imannya benar dan manakah orang-orang yang pengakuannya tentang keimanannya adalah palsu semata-mata. Bentuk ujian itu ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat, memuliakan orang-orang yang beriman. Maka Allah Jalla Jalaluh berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, huruf wawu di sini diikuti wazan lanaf'alanna. Kata para ulama, wazan lanaf'alanna menjadikan huruf wawu yang ada di depannya bukanlah wawu ataf, bukanlah wawu penyambung yang bisa diterjemahkan dan ataupun atau. Bukan pula wawu nida atau wawu yang menandai panggilan kepada seseorang. Tetapi wawu di sini diikuti wazan lanaf'alanna, maka berarti sebuah sumpah, sebuah qasam dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah, demi lanabluwannakum, benar-benar sungguh-sungguh pasti akan kami timpakan bala kepada kalian, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, berupa rasa takut, wal ju'i, dan juga rasa lapar, wa naqsim minal amwali, dan berkurangnya harta, wal anfusi, dan berkurangnya jiwa. Orang-orang terkasih meninggalkan kita dalam pandemi COVID-19 ini. Kami juga kehilangan ayahanda kami bulan Desember yang lalu. Wathamarat, dan berkurangnya buah-buahan, yakni menurut sebagian mufassir melesetnya perkiraan, perencanaan, hasil tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Tapi ujung dari ayat tentang sumpah Allah bahwa Dia akan menimpakan bala ini ternyata adalah kabar gembira, merdeka, seperti yang menjadi judul kajian kita sore hari ini, yaitu wabasyiris sabirin. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah orang-orang yang bersabar itu, dan kabar gembira macam apa yang akan mereka dapatkan nanti? Orang-orang yang sabar itu alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika ditimpa cobaan, bala, bencana dari Allah Subhanahu wa taala, qalu, mereka mengatakan, inna, sesungguhnya kami, lillahi, adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepada Allah, raji'una, akan kembali. Ulaika, yang demikian itu adalah alaihim, atas mereka, salawatum mir rabbihim, terdapat jaminan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmah, dan juga kasih sayangnya. Wa ulaika, dan yang demikian itulah orang, humul muhtadun, mereka adalah orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah, walanabluwannakum, demi pasti kami akan timpakan bala kepada kalian sebagai konsekuensi keimanan kalian. Maka Allah
memberikan ujian berupa bala bencana itu. Bisyai'in dengan sesuatu. Makna sesuatu adalah kecil, sedikit. Seberapa batasnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan membebani satu jiwa dengan ujian yang tidak mampu ditanggungnya. Dia hanya akan mendapatkan ujian bala bencana sesuai dengan kesanggupannya. Maka bisyai'in dengan sesuatu yang tidak melebihi kemampuannya. Minal khawfi, dalam bentuk bisa jadi rasa takut. Dalam masa-masa pandemi, betapa takutnya kita akan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Betapa takutnya kita akan penularan yang semakin luar biasa dahsyat. Bagi tenaga kesehatan tentunya ada rasa takut, khawatir tentang kolapsnya fasilitas kesehatan. Sebagai tenaga kesehatan barangkali juga ada kekhawatiran ketika pulang berjumpa dengan keluarga, masih membawa sesuatu yang bisa membahayakan mereka dari rumah sakit tempatnya bertugas. Sebagai nakes tentu saja ada dalam ancaman terpapar setiap saat di garis depan ketika menangani pandemi. Minal khauf, dan wajar itu adalah bagian dari ujiannya Allah berupa rasa takut. Wal ju' dan rasa lapar. Saya telah menyaksikan bagaimana banyak di antara saudara-saudara kita terdampak dalam pandemi COVID-19 ini bukan cuma secara medis tetapi juga secara finansial. Ada orang-orang yang kena PHK, kehilangan pekerjaan. Ada orang-orang yang tidak bisa melangsungkan usahanya karena aturan ya tentang interaksi sosial, berkerumun, berkumpul, keramaian dan lain sebagainya membuat mereka memang tidak bisa berbuat apa-apa karena profesi mereka berkaitan dengan hal itu. Ada orang-orang yang penghasilannya secara harian terpaksa betul-betul tidak berpenghasilan. Ada pengusaha-pengusaha yang kehilangan omsetnya, drop sampai tak bersisa sama sekali. Ada orang-orang yang usahanya tidak berjalan, dan seterusnya. Wal ju', dan rasa lapar itu bisa menghantui bagi orang-orang yang memang betul-betul tidak memiliki alternatif. Wa naqsim minal amwal, dan berkurangnya harta. Jelas ada orang yang sudah harus menggerus tabungannya untuk konsumsi sehari-hari, bahkan menjual barang-barang pribadi ataupun simpanan-simpanan yang dia rencanakan untuk masa depan. Wa naqsim minal amwal. Wal anfus, dan berkurangnya jiwa. Orang-orang terkasih, orang-orang yang menjadi sandaran hati kita. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua bagaimana dahulu COVID-19 ini terasa jauh. Yang menjadi korban, yang meninggal, yang terpapar, yang dirawat, yang positif. Kita tidak kenal. Tapi hari-hari ini dia telah masuk begitu dekat dengan kita. Bahkan kalau di Jogja ini saking parahnya kejadian varian Delta pada beberapa waktu yang lalu, sampai-sampai saya menduga hampir semua orang sebenarnya sudah kena gitu ya. Di satu RW saya, laporan setiap hari ada orang yang positif dan kemudian melakukan isolasi mandiri, laporan bahwa ada yang harus dibawa ke rumah sakit, laporan bahwa ada yang meninggal. Itu betul-betul menghiasi dinding medsos dengan tak berjeda-jeda. Jadi, kalau di DKI Jakarta mungkin vaksinasi sudah begitu suksesnya, tadi dilaporkan oleh Ibu dari Dinkes ya. Kami di sini masih berjibaku, masih luar biasa yang harus ditempuh ke depannya seperti apa. Satu kehilangan yang tidak tergantikan. Seperti yang saya singgung tadi, ayahanda saya sendiri tanggal 14-15 masuk rumah sakit dengan gejala stroke. Saya mendampingi beliau pada saat itu. Awalnya hanya antigen, kemudian non-reaktif. Ketika dirawat di rumah sakit, 3 hari membaik, lalu pulang. Ketika beliau pulang, saya pun kemudian pulang, tidak lagi menjaga beliau di rumah sakit. Tapi tanggal 18 Desember saya justru mulai demam.
mulai merasakan gejala tidak enak badan. Selama sepekan lebih, saya merasakan tulang-tulang yang sakit. Saya mengira awalnya ini adalah gejala demam cikungunya seperti yang pernah saya rasakan. Bapak saya membaik di rumah, tapi tiba-tiba beberapa hari kemudian mengalami kondisi demam tinggi dan sesak mulai nafasnya. Bapak dibawa ke rumah sakit dan kemudian dinyatakan positif, harus dirawat di ruang isolasi. Saya di rumah masih bertahan sampai hari ke-9, mulai terasa sesak nafas. Ketika itu kemudian dipantau saturasi, sudah di bawah 90. Dan pada tanggal 26 Desember, ya, pagi subuh, bapak saya wafat di rumah sakit, di ruang isolasi. Karena COVID-19, saya sendiri di rumah dalam keadaan sangat sesak dan kemudian saya dipaksa untuk segera berangkat ke rumah sakit dan tidak bisa mengurus jenazah bapak saya sendiri. Padahal saya adalah anak sulung, anak laki-laki tertua yang seharusnya bertanggung jawab. Rasa bersalah dan rasa kehilangannya tidak habis-habis gitu. Dan beliau rahimahullah ta'ala dimakamkan pada hari itu juga dengan prosedur tata laksana sesuai dengan pemakaman korban COVID-19. Sementara saya dari pagi jam 9 sampai maghrib di sebuah rumah sakit swasta di Jogja, belum mendapatkan ruang isolasi sampai maghrib, tidak ada kejelasan. Saya meminta izin untuk pulang, meskipun dokter mengatakan melihat dari foto CT scan paru-parunya sebenarnya Bapak tidak mungkin untuk dirawat di rumah, harus di rumah sakit. Saya memaksa karena tidak ada pilihan lain, kemudian dibawakan sudah obat lengkap. Sampai di rumah menjelang Isya, jam 8:30 ditelepon lagi dari rumah sakit, seorang dokter spesialis radiologi yang beliau membaca hasil CT scan saya, beliau mengatakan, Pak Ustadz, saya tidak mungkin mengizinkan Pak Ustadz dirawat di rumah, kondisi seperti ini, paru-parunya sudah berkabut sangat parah. Coba sekarang dicek saturasi berapa. Pada saat itu, ya meskipun sudah menggunakan oksigen di rumah, saya mengecek saturasi, ya pas datang ke rumah sakit 83, pada saat itu 86. Saya kemudian diminta pokoknya harus segera ke rumah sakit. Jam 10 malam di rumah sakit, belum dapat tempat, bahkan di IGD pun penuh. Sampai kemudian jam setengah 12, setengah satu dini hari baru bisa masuk IGD. Baru setelah itu jam setengah 4, alhamdulillah mendapatkan ruang perawatan. 9 hari dirawat di rumah sakit, kemudian bisa pulang, isolasi mandiri. Pada waktu itu ketika di rumah sakit, yang jadikan penyemangat adalah ibu saya. Saya membayangkan ibu saya kehilangan bapak, dan ini kondisi putra sulungnya ada di rumah sakit, di ruang isolasi. Maka begitu dokter visit pada pagi harinya, saya langsung mengatakan, Dok, upaya apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa ikhtiarkan maksimal untuk semoga Allah karuniakan kesembuhan. Beliau mengatakan, makan cukup, siap, makan cukup. Obat semua harus dikonsumsi dan kemudian tahan sakitnya kalau ada obat yang dimasukkan melalui infus dan itu mungkin terasa sakit, siap insya Allah. Terus apa lagi? Bapak bisa proning, proning itu apa? Dijelaskan. Kemudian saya lakukan. Berapa lama dalam sehari saya harus melakukan proning ini? Kalau bisa semaksimal mungkin. Sampai kemudian saya hitung ya lebih dari 12 sampai 14 jam selama masa dirawat di rumah sakit itu, dan setiap kali makan saya foto sisa piringnya yang bersih, saya kirim ke ibu, saya kirim ke istri, saya kirim ke anak-anak, ya, untuk memberikan semangat pada mereka bahwa di sini ini berusaha untuk sembuh, insya Allah semangat untuk sembuh, dikarunia Allah Subhanahu Wa Taala semangat untuk sembuh, makan dihabiskan, kemudian ya, kalau bisa selfie sambil senyum, kirim selfie sambil senyum, luar biasa mungkin kita saling menguatkan. Dan ketika pulang, 12 hari, 13 hari di rumah, di swab lagi ternyata masih positif, ya harus menambah lagi isolasi di rumahnya, sehingga ketika saya sempat untuk datang ke makam ayahanda, makam bapak itu sudah sebulan sejak beliau dimakamkan. Satu kehilangan yang luar biasa dan itu terasa sekali, apalagi kemarin di bulan Juni dan Juli yang lebih peak lagi.
penyebaran dan paparan yang kemudian mengakibatkan fasilitas kesehatan begitu kerepotan. Kita bisa membayangkan bagaimana jihadnya teman-teman nakes mengerahkan segenap kemampuan di tengah kondisi yang karut-marut seperti itu. Saya pun lagi-lagi kehilangan beberapa sahabat yang sangat dekat, yang sangat baik di masa-masa yang berat itu. Wasamarat, dan ya semua hal yang kita rencanakan banyak yang kemudian harus dipaksa untuk disesuaikan. Semua planning kita terpaksa harus disesuaikan. Semua perencanaan kita harus ditata ulang, menyesuaikan dengan kondisi pandemi ini. Tapi ayat ini terus memberikan optimisme kepada kita untuk merdeka dari pandemi dengan mengatakan, "Wabasyiris sabirin." Kata Allah, berikan kabar gembira itu kepada orang-orang yang sabar. Karena kabar gembira yang betul-betul kabar gembira disebabkan oleh kesabaran, dan kesabaran hanya bisa muncul dari keimanan. Maka kita semua bersyukur dalam kondisi yang berat, dalam kondisi yang termusibah, dalam kondisi kehilangan, dalam kondisi kesempitan, dalam kondisi kesusahan, duka cita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira luar biasa dalam Al-Quran. Yang pertama, cinta. Kita begitu senang kalau ada orang cinta kepada kita. Kita begitu bahagia kalau ada orang sayang kepada kita. Ada yang mengatakan I love you, begitu membanggakan. Maka betapa lebih berbahagia orang-orang yang sabar dalam musibah ini. Karena yang mengatakan demikian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Yang berikutnya, kebersamaan, pendampingan, kesertaan yang tidak pernah lepas, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita senang kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, aku akan selalu di sisimu, aku akan selalu bersamamu. Dan kepada orang-orang yang sabar, Allah berjanji, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar, tidak pernah meninggalkan mereka. Yang ketiga, kita berbahagia karena honorarium dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ibadah yang bernama sabar, pada ketaatan yang bernama sabar adalah bighairi hisab, tanpa hitungan, tanpa batas, unlimited. Kita begitu senang kalau mendapatkan bonus yang unlimited. Dan ini wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang yang sabar itulah disempurnakan pahala mereka tanpa batas hitungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa batas. Kata para ulama, hanya ada 3 amalan dalam Quran maupun Sunnah yang disebut pahalanya tanpa batas. Dan semuanya berkaitan dengan kesabaran. Yang pertama, sabar itu sendiri. Yang kedua, ibadah puasa karena Allah. Yang ketiga, memaafkan sesama. Itu semuanya pahalanya tanpa batas. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, belum cukup itu. Bagi orang-orang yang sabar, kelak ketika memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat sambutan khusus sebagai VVIP. Tidak ada amalan yang lain yang mendapatkan sambutan khusus seperti amalan sabar ketika orang-orang yang sabar ini memasuki surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran bahwa ketika orang-orang yang memiliki amalan sabar ini masuk surga, maka diserukan kepada mereka, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian disebabkan kalian telah bersabar dalam kehidupan di dunia. Tidak ada amal yang lain yang memiliki keistimewaan seperti ini, mendapatkan sambutan yang khusus seperti ini. Masih lagi ditambah kabar gembira itu dengan apa yang termaktub di ujung ayat yang sedang kita bicarakan ini adalah ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan salawat, jaminan kebaikan dari sisi Allah, wa rahmah, dan juga mendapatkan kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun, demikian itulah mereka juga orang-orang yang senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Telah kita sebutkan kabar gembiranya. Tapi bagaimana perwujudan dari sabar itu? Di dalam implementasinya, pertama-tama muntolaknya adalah sebuah kesadaran. Di sini Allah menjelaskan siapakah orang sabar itu, alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah dari Allah, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah, kepunyaan Allah. Kalau kita milik Allah, terserah Allah mau diapakan, karena kita miliknya. Kita tidak memiliki diri kita tidak memiliki bapak kita tidak memiliki ibu kita, tidak memiliki suami kita atau istri kita, tidak memiliki anak-anak kita. Tidak, semuanya milik Allah. Kita pun miliknya Allah. Terserah Allah mau diapakan. Tetapi kita yakin Allah memberi kita yang terbaik. Sebab Allah yang menetapkan takdir kita. Allah yang mengatur semua ketetapannya untuk kita jalani. Adalah Allah yang satu, maha tahu, tidak pernah bodoh. Yang menetapkan takdir kita ini adalah Zat yang maha tahu, yang tidak ada satupun hal tersembunyi darinya. Kita tenang. Jangan-jangan kalau ditakdirkan begini nanti begini. Ya, kalau Allah nggak tahu bahwa kita akan begini gimana? Nggak. Allah maha tahu. Yang kedua, karena Zat yang menetapkan takdir kita ini adalah Allah Al-Haq, Zat yang maha benar, yang tidak pernah keliru. Karena dia adalah Zat yang maha benar, dia tidak pernah keliru. Tenanglah karena takdir kita ditulis dan ditetapkan oleh Zat yang maha benar, tidak pernah keliru. Tidak ada yang salah dalam takdir yang harus kita lewati. Yang ketiga, kita yakin bahwa yang menetapkan takdir kita adalah Allah, Zat yang maha adil, yang tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Kita tenang karena dia yang menetapkan takdir ini, Zat yang maha adil, tidak pernah menganiaya dan menzalimi hambanya. Aman. Dan yang keempat, kita tahu Zat yang menetapkan takdir kita ini adalah Zat yang maha bijaksana, yang tidak pernah sembarangan. Pasti ada hikmah, pasti ada ibrah, pasti ada sesuatu yang baik di sebalik takdir-takdir yang ditetapkannya untuk kita itu. Inna lillahi, karena kita semuanya milik Allah, maka kita ridha, berserah kepada Allah. Inna lillahi adalah gambaran tentang keridhaan. Jadi ini juga sekaligus untuk mungkin bukan meluruskan, cuma sekedar memberi wacana tentang istilah. Kita kadang-kadang kalau kehilangan sesuatu lalu dikatakan udah ikhlasin aja gitu. Mungkin yang tepat adalah udah ridhoin aja atau relain aja. Kalau kita berangkat ke masjid pakai sandal bagus, keluar dari masjid sandalnya sudah hilang, maka yang tepat bukan udah ikhlasin aja, tapi udah ridhoin aja. Kecuali kalau ketika berangkat ke masjid sudah diniati sedekah sandal dan sandalnya ditulisi silahkan diambil, sandal ini disedekahkan. Nah, itu namanya diikhlaskan. Jadi pengertiannya, ridha adalah sikap hati kita terhadap segala sesuatu yang datang dari Allah. Ikhlas adalah sikap hati kita terhadap segala sesuatu yang kita persembahkan kepada Allah. Maka bagian inna lillahi adalah ridha. Tetapi wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kita akan kembali, menunjukkan keikhlasan. Kepada Allah lah kita akan kembali membawa amal-amal kita untuk mempertanggungjawabkannya di sisi Allah. Maka itu adalah sebuah keikhlasan. Ikhlas kembali kepada Allah. Ikhlas untuk menunaikan ketaatan-ketaatan kita jaga di setiap bagian dari hidup kita. Ibadah-ibadah mahdoh kita yang fardu-fardu, puasanya, salatnya, sedekahnya, yakni zakat dan lain sebagainya, tunaikan. Kita ikhlaskan. Kita tunaikan setiap ikhtiar kita.
dalam berjuang di tengah pandemi ini. Bagi teman-teman nakes, berjihad dalam menangani pandemi, berjihad dalam melaksanakan tata kelolanya, berjihad dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya, berjihad dalam mencoba menyelamatkan nyawa sesama, menyelamatkan hidup sesama, baik yang dengan kampanye, dengan bersifat promotif tentang protokol kesehatan, promotif tentang menjaga kesehatan, menjaga imunitas tubuh, promotif tentang bagaimana menangani yang sedang isolasi mandiri, promotif tentang berbagai hal, sampai kemudian pada penanganan-penanganan kuratif dari sejak penegakan diagnosis sampai kemudian terapi-terapi yang diberikan. Semuanya diniatkan wa inna ilaihi raji'un, kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali dan kelak mendapatkan balasan atas apa yang dilakukan dalam kehidupan dunia. Jangan kita sia-siakan kesempatan untuk berjihad, kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar ini dengan prasangka buruk kita kepada Allah, dengan hati yang tidak ridha kepada Allah, dengan sikap-sikap, kata-kata yang mengundang bukan keridhaan Allah. Mari terus berjalan dan berjuang dalam kesulitan-kesulitan ini, dan cobalah raih kebaikan sebesar-besarnya. Kalau memang harus bicara, bicara kita selayaknya adalah mendapatkan pahala. Kalau kita harus diam, maka diam kita mencegah diri kita dari dosa-dosa. Kalau kita bertindak, maka tindakan kita adalah untuk mendapatkan surga tertinggi. Kalau kita harus menjaga segala kemungkinan madarat, maka kita niatkan untuk menjaga kehidupan, karena menjaga satu kehidupan sama dengan menghidupkan seluruh manusia, menjaga seluruh kehidupan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu kesadaran tentang, kata orang Jawa, sangkan paraning dumadi, tentang bagaimana hakikat kehidupan kita, dari mana asalnya dan kemana kita akan menuju. Dan dengan bekal inilah kita insya Allah merdeka. Ketika pandemi ini masih berlangsung, maupun insya Allah merdeka ketika nanti pandemi ini selesai. Merdeka karena kita milik Allah, bukan milik makhluk. Tidak tergantung kepada makhluk, tidak tergantung kepada perkara-perkara kecil yang remeh-temeh. Tapi kita menggantungkan segala harapan kita, menggantungkan segala kerja kita, menggantungkan segala amal kita, menggantungkan segala cita kita kepada Zat yang Maha Mutlak, yang absolut, Allah Subhanahu wa taala. Itulah merdeka. Itulah merdeka karena kita mengabdi bukan sekedar untuk gaji. Kita mengabdi bukan karena diawasi oleh atasan. Kita mengabdi bukan karena sekedar menjalankan tugas, tapi kita mengabdi untuk meraih keridhaan Allah. Kita mengabdi untuk mendapatkan surga tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah jiwa merdeka kita. Apapun yang terjadi ke depan, segala musibah selain terancamnya diri kita oleh api neraka, tentu adalah sesuatu yang ringan, sesuatu yang kita merdeka darinya, dan sesuatu itu yang layak kita perjuangkan. Walidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan keridhaan Allah itulah hendaknya orang yang ingin berlomba mengerahkan segenap kemampuannya yang paling tinggi untuk mendapatkan kebaikan tertinggi di sisi Allah. Barakallahu fikum kepada rekan-rekan nakes semuanya yang terus berjuang, berjihad, tak henti-henti menangani kondisi pandemi ini, menjadi garda depan dalam perjuangan untuk menjaga satu kehidupan dan bahkan menjaga jutaan kehidupan.
Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.